Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Kadir. Saya dari kelas kimia akan menjelaskan materi tentang noble gases atau gas mulia. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kedudukan gas mulia dalam tabel periodik unsur. Gas mulia adalah unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 8A. Unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas mulia ditemukan di dekat halogen pada tabel periodik. Karena unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron penuh, mereka tidak reaktif dan senyawanya tidak diketahui. Akibatnya, gas-gas ini disebut gas inert. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert, karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat dari gas mulia. Yang pertama ada sifat fisik. Yang pertama, memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Yang kedua, titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Massa jenis atau densitas gas mulia juga cenderung meningkat dari helium ke radon. Massa jenis gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London, tetapi akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari helium ke radon. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Yang pertama, unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Di alam, gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Reaktivitas unsur meningkat dari argon menjadi radon, di mana pada reaksi dengan fluor, radon dapat bereaksi secara spontan. Xenon membutuhkan pemanasan atau penyinaran sinar UV agar reaksi berlangsung. Dan kripton hanya bereaksi bila diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Reaktivitas gas mulia akan meningkat dari helium ke radon. Adapun sifat-sifat umum dari gas mulia yang pertama, memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar Ns2 dan Np6, kecuali untuk helium, memiliki konfigurasi elektron terluarnya 1s2. Yang kedua, konfigurasi yang stabil mengakibatkan sukar membentuk senyawa. Yang ketiga, gas mulia yang terbanyak di atmosfer adalah argon. Selanjutnya mempunyai titik leleh, titik didih, dan kalor penguapan yang rendah, dan urutannya titik didih: helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Yang terakhir, unsur gas mulia merupakan gas tidak berwarna yang berpartikel monoatomik. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sumber dan isolasi gas mulia. Sumber utama dari gas mulia adalah udara kecuali helium dan radon. Pada abad ke-18, H. Cavendish menemukan komponen inert di udara. Pada tahun 1868, garis dalam spektrum sinar matahari yang tidak dapat diidentifikasi ditemukan dan diduga garis tersebut disebabkan oleh unsur baru, yaitu helium. Berdasarkan fakta ini, pada akhir abad ke-19, W. Ramsay mengisolasi helium, neon, argon, kripton, dan xenon, dan dengan mempelajari sifat-sifatnya ia dapat menunjukkan bahwa gas-gas ini adalah unsur-unsur baru. Meskipun argon hadir hampir 1% di udara, unsur ini tidak diisolasi sampai Ramsay mengisolasinya, dan gas mulia sama sekali tidak ada dalam tabel periodik Mendeleev. Gas-gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Helium semula ditemukan pada matahari melalui pengamatan spektroskopi ketika terjadi gerhana matahari tahun 1868. Argon adalah gas mulia pertama yang diisolasi dari udara oleh John Rayleigh dan William Ramsay
pada tahun 1895. Berdasarkan tabel berkala Mendeleev, di mana gas mulia termasuk ke dalam satu golongan baru, Ramsay memprediksikan adanya anggota tambahan dengan bobot atom di antara helium dan argon. Gas yang diprediksikan tersebut terbukti diisolasi dari udara oleh Ramsay dan Maurice Travers pada tahun 1898 dan diberi nama neon. Gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Namun karena komponen utama matahari dan bintang-bintang adalah helium, maka helium merupakan gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Jadi, di antara gas-gas mulia tersebut, hanya argon yang berada dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan produksinya dalam skala besar. Dalam hal helium, tersedia sumber pilihan lain yaitu gas-gas alam di tempat-tempat tertentu yang mengandung sampai 2% volume helium. Neon, argon terdapat dalam udara kering di bawah kerak bumi, sedangkan krypton dan xenon hanya terdapat di udara kering. Next, use of noble gases, yaitu kegunaan dari gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai gas untuk mengisi balon udara dan menggantikan gas hidrogen karena selain ringan, juga bersifat inert. Yang kedua, yaitu helium cair digunakan untuk mendinginkan kumparan logam di pemindai tubuh MRI serta pendinginan dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor serta titik didihnya yang sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen dalam satu selama atau tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih untuk menggantikan nitrogen karena selain sifatnya yang inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil daripada gas nitrogen. Selanjutnya yaitu kegunaan dari neon. Neon digunakan untuk lampu billboard. Ini seperti gas fluoresken dalam tabung bertekanan rendah yang akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi bila diberi tegangan listrik. Yang kedua yaitu kegunaan dari argon. Argon digunakan sebagai bahan pengisi gas pada beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang non-reaktif sehingga filamen tungsten tidak mudah pecah. Argon digunakan sebagai atmosfer inert dalam pengelasan sintesis silikon kristal tunggal atau germanium dalam industri semikonduktor dan percobaan di kotak sarung tangan di laboratorium. Selanjutnya yaitu kegunaan dari krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi bila diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat terbang dan lampu berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu xenon. Xenon digunakan untuk lampu senter foto dan beberapa lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius, anestesi, namun penggunaannya sangat terbatas karena harganya yang sangat mahal. Yang terakhir adalah kegunaan dari radon. Radioterapi yang digunakan dalam radioterapi kanker, terapi radiasi bersifat radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, batuan, atau bahan bangunan. Baik, itu saja penjelasan materi noble gases dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.